Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fitri Musyafa dengan NIM H10512312902. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian saya dalam menyelesaikan sebuah case dalam program dinamik. Pada case ini terdapat suatu perusahaan yang membagi cabangnya ke 3 wilayah berbeda. Dan dari perusahaan tersebut terdapat 3 tenaga penjualan kerja yang harus dialokasikan dalam 3 cabangnya yang tadi itu. Nah, perusahaan ini harus benar-benar dapat mengalokasikan ketiga tenaga penjualannya tadi ke 3 wilayah untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang paling tinggi atau dapat memberikan hasil penjualan yang paling maksimum. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah solusi dalam pemodelan dan juga simulasi untuk menghasilkan tingkat pengembalian tiap daerah atau keuntungan paling tertinggi dari kombinasi tenaga penjualan yang ada. Jadi dapat dilihat di sini saya telah membuat tabel dari Generate AI yang dimana di sini terdapat 3 wilayah. Yang pertama adalah Kobar, Jeruju, dan juga Ayani. Yang dimana tingkat pengembalian tiap daerah itu dihitung persatuannya 1 juta. Jadi di sini diberikan 4 kondisi, dimana saat kondisi dari tenaga penjualan itu yang diberikan adalah 0, 1, 2, dan kesemua tenaga penjualan. Dapat dilihat di sini ketika diberikan 0 tenaga penjualan, maka untung di wilayah Kobar itu 0, berarti 0 juta ya. Sama seperti Jeruju juga 0 juta di sini. Nah, Ayani dengan tidak masuk akalnya mendapatkan keuntungan 1 juta. Hal ini mungkin bisa terjadi karena mungkin saja sales orang yang berperan sebagai tenaga penjualan itu mungkin saja menitipkan barang atau produknya di toko-toko di wilayah yang terdapat di Ayani. Jadi bisa dikatakan ada passive income lah. Jadi ya tetap ada untungnya walaupun tidak ada tenaga penjualan yang diturunkan, yang dialokasikan. Begitu pula dalam kondisi yang lain, kondisi saat perusahaan mengalokasikan 1, 2, hingga ketiga dari tenaga penjualan ke tiap-tiap daerah. Jadi semakin banyak tenaga penjualan yang dialokasikan, maka semakin tinggi juga tingkat pengembalian tiap daerah, tingkat keuntungan. Di sini perusahaan mengalokasikan 3 tenaga penjualan, menjadikan keuntungannya sangat tinggi. Jadi di sini saya akan menentukan kombinasi yang paling efektif di mana tenaga penjualan ini dialokasikan. Sebenarnya bisa saja kita alokasikan sepenuhnya ke Ayani dari 3 tenaga penjualan itu, karena di sini kan ketika ketiga tenaga penjualan itu dialokasikan ke Ayani semua, ini memiliki keuntungan yang sangat tinggi, yaitu 11 juta. Tapi akankah kita mempunyai peluang lain untuk menembus batas limit tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari ini? Maka dari itu saya di sini akan mengimplementasikan dalam pemodelan simulasi. Karena di sini terdapat 3 wilayah, Kobar, Jeruju, dan Ayani, dan sesuai dengan tahapan program dinamik, maka dari itu kita akan memecah masing-masing kasus ke dalam tabel. Untuk tabel yang pertama kita akan berfokus ke Ayani terlebih dahulu. Jadi di sini saya telah membuat tabel yang berfokus pada alokasi daerah di Ayani. Yang mana di sini terdapat 3 kolom. Kolom pertama yaitu keadaan 1 atau S1 ketika terdapat 4 kondisi saat pengalokasian tenaga penjual. Bisa saja saat 0 yang diberikan, atau 1, 2, bahkan ke semua tenaga penjual yang ada. Yang kedua yaitu keputusan 1 atau D1. Di sini pengalokasian tenaga penjual ini maksudnya ketika tenaga penjual yang diberikan itu 1, maka terdapat 2 kondisi pecahan, 2 kondisi lanjutan. Bisa saja satu tenaga penjual ini
masuk atau bahkan tidak masuk sama sekali. Jadi ada dua kondisi, 0 atau 1. Nah kalau 0 kan udah pasti 0 ya, karena kan tidak ada tenaga penjual yang tersedia. Begitu juga dengan saat tenaga penjual dialokasikan, maka terdapat 3 kondisi lanjutan. Bisa tidak masuk sama sekali, atau yang dialokasikan hanya 1 orang, dan yang terakhir bisa saja 2 orang masuk sekaligus. Begitu juga dengan 3 seharusnya di sini 0 1 2, harusnya ada 3 di sini ya. Sini sebentar. Di sini 3 ketika semua tenaga penjual itu dikerahkan. Oke, sebelum masuk ke tingkat pengambilan 1, jadi di sini saya menginformasikan bahwa untuk setiap kepingan kasus, tiap masing-masing tabel alokasi daerah itu akan dipengaruhi oleh kepingan sebelumnya. Tapi karena untuk tabel alokasi daerah ini kita proses pertama kali, maka kepingan ini tidak akan dipengaruhi oleh tabel sebelumnya. Mungkin hanya tabel utama saja yang mempengaruhi untuk kita menginput data ini. Untuk mempermudah presentasi, jadi saya akan menggunakan kata karyawan sebagai pengganti tenaga penjual di sini. Jadi selanjutnya kita akan menganalisa keuntungan dari karyawan yang dialokasikan ke berbagai wilayah. Nah untuk ketika 0 karyawan yang dikerahkan, ini kan alokasinya daerah Yani ya. Sesuai data pada awalnya, ketika terdapat 0 karyawan yang dikerahkan, itu menghasilkan 1 juta. Hal ini sudah saya jelaskan tadi kenapa. Mungkin bisa saja perusahaan tersebut memberikan produk ke toko-toko yang ada di wilayah Yani untuk menjualnya, sehingga tidak memerlukan karyawan untuk turun langsung. Jadi kita langsung di sini akan memasukkan 2 dengan di sini satuannya juta ya. Satuan juta. Nah, kita lanjut ke tabel kedua. Untuk tabel kedua ini sudah masuk ke ketika 1 karyawan yang dikerahkan, di mana kondisinya saat karyawan tersebut itu tidak masuk sama sekali. Jadi sini masih mendapat keuntungan ya, yaitu 2 juta. Lanjut masuk ke saat 1 karyawan tersebut masuk, maka masih sesuai dengan data, saat terdapat 1 karyawan yang dikerahkan di area Yani, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Terus 5 juta. Sebelum masuk, di sini saya minta maaf karena terdapat kesalahan. Seharusnya di sini untuk saat karyawannya tidak dikerahkan sama sekali itu mendapatkan untung sebesar 1 juta, bukan 2 juta sesuai data ini ya. Saat di Yani. Oke, 1. Begitu pula saat masuk ke 2 karyawan yang dikerahkan, saat keduanya tidak masuk, maka tetap akan mendapatkan untung sebesar 1 juta. Saat 1 orang yang hanya masuk, itu mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta. Dan ketika keduanya masuk, akan mendapatkan untung sebesar 10 juta. Lanjut ke kondisi saat 3 karyawan dikerahkan. Saat tidak masuk sama sekali, ini masih 1 juta. Saat 1 orang saja, ini 5 juta. Saat 2 orang, 10 juta. Dan saat ketiga-tiganya masuk, akan mendapatkan keuntungan sebesar 11 juta. Jadi untuk simulasi pertama, untuk kepingan pertama, di sini telah kita bentangkan secara total, baik alokasi tenaga penjualnya, tiap-tiap kondisi, dan untung tiap-tiap kondisi. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mungkin untuk mempermudah pemrosesan selanjutnya, untuk mempermudah penyimulasian selanjutnya, maka kita akan bold masing-masing kondisi saat jumlah karyawan itu masuk. Misal untuk saat 0 karyawan yang dialokasikan, di sini kan paling tinggi 1 ya. Makanya kita bold aja. Mungkin bold italic boleh. Untuk saat karyawan 1 yang dialokasikan, di sini paling tinggi 5 ya. Langsung kita aja.
saat 2 yang masuk, 2 yang dikerahkan, ini terdapat untung yang paling tinggi yaitu 10 juta. Dan saat 3 karyawan yang dikerahkan itu mendapat untung yang paling besar, itu 11 juta. Karena di sini saya sudah menganalisa dan menghitung untuk kepingan daerah Hayani, selanjutnya adalah kita akan membuat tabel kepingan kedua, yaitu kepingan Jeruju. Di sini saya akan membuat tabelnya. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan solusi dari tiap-tiap kondisi pada alokasi daerah Hayani pada kepingan pertama, selanjutnya kita akan melakukan penyimulasian pada kepingan kedua, yaitu daerah Jeruju, dimana untuk tabel 1 dan tabel 2 ini berhubungan erat dengan kepingan kedua, sedangkan untuk tabel ketiga, keempat, dan kelima ini sudah dipengaruhi oleh kepingan yang sebelumnya, yaitu kepingan daerah Hayani. Prinsipnya masih sama yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk setiap kepingan itu akan dipengaruhi oleh kepingan sebelumnya. Di sini kita akan memasukkan data keputusan sesuai dengan tabel utama. Ketika terdapat 0, tidak ada karyawan yang dikerahkan, maka untuk Jeruju tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Sini jadi 0 juta ya. Ketika terdapat 1 karyawan yang dikerahkan, maka terdapat dua kondisi lanjutan. Antara karyawan tersebut tidak masuk sama sekali atau masuk. Nah, untuk ketika tidak masuk itu kan 0 ya. Maka di sini 1 karena karyawan tersebut masuk. Untuk kondisi yang kedua, saat 2 karyawan yang dikerahkan, maka terdapat 3 kondisi, yaitu saat tidak ada yang masuk antara keduanya, atau masuk salah satunya, atau masuk dua-duanya. Begitu pula saat kondisi saat ketiga karyawan dikerahkan, terdapat kondisi saat tidak ada yang masuk, salah satunya masuk, keduanya masuk, atau bahkan ketiganya masuk. Nah, untuk kolom tingkat penjualan, jumlah penjualan atau tingkat keuntungan yang akan didapat, nah di sini akan kita isi sesuai dengan tabel utama yang masih berhubungan dengan tabel utama. Ketika 0, tidak ada karyawan yang dikerahkan di Jeruju, maka akan mendapatkan 0 keuntungan atau 0 juta. Itu pula saat masuk ke kondisi seorang karyawan yang diturunkan. Di sini kondisinya 1 karyawan tersebut tidak masuk sama sekali, maka mendapatkan keuntungan sebesar 0 juta. Sedangkan ketika dia masuk, maka akan mendapatkan untung sebesar 3 juta. Selanjutnya 0, di sini mendapat untung 0 juta. Pas salah satunya masuk akan mendapatkan 3 juta. Selanjutnya pada saat kedua karyawan yang dikerahkan, saat tidak masuk keduanya, maka mendapatkan 0 juta. Saat salah satunya masuk, mendapatkan 3 juta. Dan saat keduanya masuk, akan mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta. Masuk ke kondisi saat 3 karyawan yang dikerahkan, saat tidak ada yang masuk, mendapatkan 0 juta. 1 orang 3 juta, keduanya masuk 6 juta, dan saat ketiga-tiganya masuk akan mendapatkan 9 juta. Sebelumnya maaf kembali, di sini saya sedikit miss. Harusnya di sini terdapat 1 kolom lagi, yang dimana kolom tersebut itu dari tabel pertama, dari kepingan pertama yang bisa memengaruhi kepingan kedua. Baik, di sini saya sudah membuat kolom tambahan, yaitu keputusan 1 atau S1, di mana keterangannya adalah tenaga penjual yang tersedia pada tahap 1. Untuk mengisi ini, kita akan berfokus pada kondisi di 2 kolom awal terlebih dahulu. Nah, saat terdapat 0 karyawan yang dikerahkan, sudah pasti di Jeruju itu udah pasti 0 ya, karena tidak ada karyawan yang dikerahkan. Nah, dari 0 ini otomatis karena di Jeruju itu nggak ada, berarti di Hayani juga pasti tidak ada, karena kan yang dikerahkan 0. Jadi nggak ada sisa, nggak ada karyawan yang
disisakan untuk dialokasikan ke Ayani. Nah, untuk yang kedua ini masuk ke kondisi untuk tabel kedua. Di sini kita sudah masuk ke kondisi di mana terdapat seorang karyawan yang dikerahkan. Untuk kondisi lanjutannya adalah saat karyawan tersebut tidak masuk atau tidak dialokasikan ke jeruju, maka sudah pasti akan terotomatisasi karyawan tersebut dialokasikan ke Ayani. Maka di sini kita akan tulis 1. Selanjutnya, saat satu karyawan tersebut tadi dialokasikan ke jeruju, sudah pasti yang di Ayani akan tidak ada yang dialokasikan, berarti bernilai 0. Selanjutnya masuk ke 2 karyawan yang kerahkan. Di sini karena untuk kondisi lanjutannya di sini di daerah jeruju tidak ada karyawan yang dialokasikan, sudah pasti di Ayani terdapat 2 orang. Selanjutnya di sini karena ada 1 orang yang dialokasikan ke jeruju, sudah pasti sisa dari 1 tadi akan masuk ke alokasi Ayani. Nah, ketika keduanya masuk di daerah jeruju, maka otomatis daerah Ayani tidak ada yang mengisi, kosong. Begitu pula dengan kondisi 3 orang. Berarti karena di sini 0 di daerah jeruju, maka di Ayani pasti 3. Untuk 1 orang pasti di sini 2 orang. Dan saat 2 orang diarahkan, pasti yang di Ayani diarahkan 2 orang. Dan ketika 3 yang dialokasikan ke jeruju, pasti di sini sudah pasti tidak ada orang yang dialokasikan. Kita lanjut ke pengisian kolom selanjutnya, yaitu tingkat pengembalian R1 untuk keputusan. Makanya pantas. Yang terbaik. Nah, di sini kita akan menghitung dari tenaga penjual yang tersedia pada daerah Ayani pada kepingan pertama. Jadi kita fokus ke tabel ini saja. Karena di sini kita masih dipengaruhi oleh kepingan pertama. Di sini kan tidak ada tenaga penjual ya yang tersedia, tidak ada karyawan yang dikerahkan. Maka kita akan kembali ke tabel utama, di mana saat tidak ada karyawan yang dikerahkan, itu masih menghasilkan keuntungan sebesar 1 juta di Ayani. Maka kita akan tulis 1 juta di sini. Selanjutnya, ini untuk 1 orang, berarti kalau 1 orang itu 5 juta. Lanjut 0, ini masih jadi 1 juta. 2 orang saat di Ayani itu menjadi 10 juta. 1 orang itu 5 juta. Ketika tidak ada yang kerahkan, itu masih menghasilkan 1 juta. Saat 3 orang itu menghasilkan 11 juta. Saat 2 orang, sebentar, kayaknya ada salah nih. Tulisan 2. Ini 1 ya. Maaf. 3, 2, 1. Oke. Di sini 2 orang yang dikerahkan di Ayani itu maka mendapat keuntungan 10 juta, dan satu orang mendapat 5 juta, dan saat 0 orang mendapatkan 1 juta. Selanjutnya kita akan mengisi tabel total pengembalian saat tingkat penjualan R1 dan R2 itu dijumlahkan. Sini berarti kita fokus ke tabel ini. Ini dikuningkan dulu biar lebih paham sama tabel ini. Nah, sini kita akan tambahkan kedua variabel ini. 0 tambah 1 yaitu 1 juta. 5 tambah 0, 5 juta. 3 tambah 1, 4 juta. 10 tambah 0 berarti 10 juta. 5 tambah 3, 8 juta. 1 tambah 6, 7 juta. 11 tambah 0, 11 juta. 10 tambah 3, 13 juta. 5 tambah 6, 11 juta. 9 tambah 1, 10 juta. Maka didapatkanlah hasil dari solusi kepingan kedua. Nah, setelah didapatkan nilai-nilai maksimum dari keuntungan ya solusinya, tidak lupa kita akan menandai
Jadi masih Oke, maaf karena ada sedikit interferensi. Jadi sini kita akan membold dari setiap kondisi, nilai paling maksimum dari setiap kondisi. Untuk 0 ini udah pasti 1 juta ya. Untuk kondisi saat satu orang dikerahkan itu 5 juta yang paling tinggi. Ditarik juga biar lebih gampang dibaca. Untuk kondisi 2 orang saat dikerahkan itu ada 10 juta. Dan saat ketiga orang dikerahkan itu ada 13 juta. Nah, setelah menentukan nilai yang paling maksimum dari tiap masing-masing kondisi, selanjutnya kita masuk ke kepingan terakhir, yaitu kepingan 3 di daerah Kobar. Masih menggunakan prinsip yang sama dengan sebelumnya, dimana untuk tiap kepingan akan dipengaruhi oleh kepingan sebelumnya. Jadi untuk 3 kolom awal ini masih tidak, ini sudah berfokus ke alokasi daerah Kobar, sedangkan untuk kolom 4, 5, dan 6 ini berfokus ke masih berfokus ke tabel yang dipengaruhi oleh kepingan di daerah jeruju tadi. Baik, langsung saja kita isi. Untuk keputusan 3 alokasi tenaga penjual, karena di sini hanya tersedia 0, makanya sudah pasti di Kobar 0. Dan jumlah penjualan keuntungannya berapa jika 0? Tetap 0 ya. Ini enggak ada keuntungan, 0. Dan karena di sini yang tersedia hanya 0, maka otomatis daerah jeruju dan juga daerah yani pasti 0 ya. Sedangkan untuk tingkat pengembalian atau keuntungan yang didapat saat 0 itu 1 juta. Kenapa? Karena sesuai dengan tabel utama tadi, yani ini saat dikerahkan 0 karyawan itu masih mendapatkan untung sebesar 1 juta. Sini langsung kita tambahan saja untuk R1, R2, dan R3. Sini R1 ya, R1 berapa? Oh, R1, R2 ini. R3 nya ini jumlah penjualan yang ini. Maka 1 tambah 0 yaitu 1 juta. Masuk ke kondisi ketika ada 1 orang karyawan yang dikerahkan, maka ada 2 kondisi lanjutan saat dia tidak masuk atau mau masuk. Untuk 0 saat tidak masuk maka mendapatkan 0 keuntungan, dan saat dia masuk akan mendapatkan untung 5 juta. Karena di sini ini kita masuk ke keputusan 2, yaitu karyawan yang dikerahkan di daerah jeruju. Saat di Kobar itu tidak ada yang dikerahkan, otomatis makanya di sini akan makanya di Kobar akan dikerahkan. Selanjutnya 1. Karena di sini sudah dikerahkan 1, makanya di jeruju atau yani maka tidak ada karyawan yang alokasikan. Selanjutnya di sini 1 itu kita berfokus ke tabel kepingan jeruju. Untuk 1 orang yang dikerahkan, untuk tingkat pengembalian atau tingkat seberapa untung kepingan ketiga, kita akan berfokus kembali ke kepingan kedua, yaitu alokasi daerah jeruju tadi. Ketika hanya tersedia 1 orang saja, pada tahap seharusnya tahap 2 ini. Tahap 1. Di sini kita fokus mengisi kolom pertama terlebih dahulu. Untuk 2 semua kondisi yang memungkinkan, yaitu 0, 1 atau 2. Untuk 3 itu 0, 1, 2 atau 3. Lalu untuk kita akan fokus ke sini. Ketika di daerah Kobar tidak ada yang dialokasikan, otomatis di sini berarti ada 2 orang ya. Karena sudah ada 1 maka 1 orang. Sudah ada 2 di Kobar, maka di jeruju pasti 0. Selanjutnya 0.
karena tidak ada yang daerah Kobar, makanya di sini 3. Selanjutnya sudah ada yang kerahkan 1, masih sisa 2. 1 0. Selanjutnya kita akan mengisi tingkat penjualan. Sini sudah terisi sampai 3 baris. Selanjutnya 0 itu berarti 0 tidak ada berat keuntungan. Untuk 1 orang yang dikerahkan itu 5 juta. Saat 2 orang itu 8 juta. Untuk 0 juta, 1 orang 5 juta, 8 juta. Pada saat 3 orang 10 juta. Selanjutnya kita akan mengisi kolom tingkat pengembalian R1 plus R2 untuk keputusan keadaan 2 yang terbaik. Nah, untuk keputusan 2 pada tahap pertama di sini kan terdapat 0 karyawan yang dikerahkan. Jadi karena 0, sebelum itu kita akan berfokus pada total pengembalian R1 R2 yang ada pada kolom di sini. Ini saya ubah jadi hijau agar lebih mudah dipahami. Nah, dari kolom solusi ini kita akan mengambil masing-masing nilai tertinggi untuk kita inputkan ke dalam tingkat pengembalian R1 per R2. Untuk 0 karyawan yang dikerahkan, karena di sini paling tinggi adalah 1, maka kita akan masukkan 1 juta keuntungan di sini. Untuk 1 orang itu 5 juta, karyawan yang tinggi sini 5 ya. Terus 0 itu 1. 2 orang itu udah masuk ke sini tabelnya ya, sini sampai sini ya. 10, 8, 7 yang paling tinggi itu 10, kita masukkan 10 di sini. 1 itu 5 juta, 0 itu 1 juta, 3 itu masuk berarti 11 hingga 10, berarti 13 paling tinggi, masukkan 13 juta. 2 orang itu 10 juta tadi ya, atau orang 5 juta, dan tidak ada karyawan yang dikerahkan itu 1. Selanjutnya kita akan menambah semua total pengembalian dari R1 plus R2 plus R3. Untuk 0 tambah 1 yaitu 1, untuk 0 tambah 5 yaitu 5. Untuk 5 tambah 1 yaitu 6. 10 tambah 0 yaitu 10. 5 tambah 5 10. 1 ditambah 8 9. 13 ditambah 0 13. 10 tambah 5 15. 5 tambah 8 yaitu 13. 1 tambah 10 11. Nah, berikut adalah hasil solusi total pengembalian paling tertinggi, yaitu di angka 15 juta. Dimana kondisinya di sini 3 karyawan, 3 karyawan itu harus masuk, dengan 1 orang harus dialokasikan di daerah Kobar dan 2 orang lainnya harus dialokasikan ke daerah Jeruju atau Ayani. Nah, untuk ketiga keping ini, ketiga tabel ini sudah masing-masing terhubung. Dan sekarang masalah yang dirumuskan adalah 2 orang karyawan ini itu sebenarnya di daerah Ayani atau daerah Jeruju. Kalau 1 ini kan sudah pasti jelas dialokasikan ke Kobar ya. Nah, kalau 2 kan kita belum tahu nih, entah dua-duanya di Ayani atau dua-duanya di Jeruju, atau malah 1 di Ayani dan 1 di Jeruju. Untuk mengetahui di mana 2 karyawan ini dialokasikan di daerah Jeruju atau daerah Ayani, maka dari itu kita bisa melihat kepingan sebelumnya, kepingan 2 atau tabel 2, itu tabel daerah Jeruju ya. Kita berfokus ke kondisi 2 orang yang hadir. Pada 2 orang ini dapat dilihat angka tertinggi total pengembalian yaitu 10 juta, yang dimana tuh 2 karyawan harus masuk dengan pengalokasian pada daerah Jeruju itu 0, sedangkan daerah Ayani itu harus dialokasikan 2. Nah, dapat disimpulkan
untuk mencapai tingkat keuntungan yang tertinggi, ketiga tenaga penjual harus datang, harus masuk bertiga, yang dimana duanya itu harus dialokasikan ke daerah Kobar dan satu orang harus dialokasikan Kobar dan 2 orang dialokasikan ke Jeruju. Jadi total keuntungan atau jumlah penjualan dengan keuntungan maksimal yang bisa diraup oleh perusahaan itu adalah ketika satu orang karyawan dialokasikan ke Kobar mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta, dan saat kedua orang karyawan dialokasikan Kayani mendapatkan 10 juta, ini jadi 15 juta ya, 10 ditambah 5 serta ditambah dengan kepingan daerah Ayani. Di sini tidak menggunakan tenaga penjual lagi, karena memang saat tidak diberikan tenaga penjualan, daerah Ayani ini sudah untung. Jadi keuntungan yang dapat diraup yaitu sebesar 16 juta rupiah.